Perkenalkan, nama saya Safriada Zia. Saya merupakan mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 1919 1050 1052. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Nah, di video kali ini saya kedapatan tugas UTS membuat vlog mengenai sebuah isu yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Saya kali ini mengangkat isu mengenai lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan pertanian. Untuk materi penjelasannya kita lihat video berikutnya ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mengangkat isu yaitu lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan pertanian. Nah, tugas ini ditujukan untuk UTS Perencanaan Pertanian Industrial oleh Bapak Rendra Suprobo Aji. Yang pertama, kelembagaan pertanian. Apa sih kelembagaan pertanian? Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Nah, dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian peranata sosial yang memiliki fasilitas, interaksi sosial, atau social interplay dalam suatu komunitas. Nah, kelembagaan pertanian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelembagaan petani, yaitu bagian dari peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam menggerakkan sistem agribisnis. Kedua ada kelembagaan pemerintah pertanian, meliputi kelembagaan penyuluhan, pelatihan, penelitian, dan permodalan yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga ada kelembagaan swasta pertanian, yaitu merupakan perusahaan bisnis yang dimiliki swasta untuk membantu kegiatan pertanian berupa pengadaan sarana, produksi, serta pemasaran. Berikutnya ada peran kelembagaan petani menurut beberapa ahli pakar. Nah, yang pertama ada Rusmono tahun 2012, yaitu sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis. Nah, yang kedua ada Syahyuti tahun 2011, yaitu memenuhi pemasaran produk pertanian dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Yang ketiga adalah Setyawati tahun 2008, merupakan saluran pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang keempat ada Adnyana tahun 1999, yaitu menghasilkan teknologi pertanian dalam upaya memecahkan masalah-masalah petani dan pengguna lainnya. Berikutnya ada peran kelembagaan petani part 2, yaitu yang nomor 5 adalah Siswahyuni tahun 2008, menunjang pertanian terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida, dan permodalan. Yang keenam ada Batubara tahun 2007, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau petani dan fungsi pembiayaan di Indonesia. Yang ketujuh ada Erna tahun 2011, yaitu menganalisis sesuatu yang sedang dihadapi oleh petani dan melakukan perkiraan ke depan, menemukan solusi, pengetahuan atau informasi serta menghitung besarnya risiko. Dan yang terakhir ada Lesmana tahun 2009, itu membantu menekan hilangnya hasil panen, meningkatkan nilai produksi, dan memperlancar pendistribusian hasil pertanian. Nah, selanjutnya untuk studi kasus, saya mengambil studi kasus yaitu strategi peningkatan kapasitas petani dalam komunitas usaha tani jagung atau ZEAMAIS L di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Kecamatan Cilawu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Nah, letak Kecamatan Cilawu berada di bagian tengah Kabupaten Garut dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Garut Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarwangi atau Kabupaten Tasikmalaya,
sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garut Kota atau Kabupaten Tasikmalaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bayongbong. Nah, Kecamatan Cilawu ini memiliki jumlah desa yaitu sebanyak 18 desa sesuai dengan program BPP Cilawu tahun 2020. Untuk keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Cilawu ini sangat potensial di bidang pertanian, utamanya tanaman pangan dan hortikultura, karena dari mulai karakteristik lahan dan juga iklim yang meliputi topografi, jenis tanah, nah itu sangat cocok dengan bidang pertaniannya. Nah, dapat dilihat seperti gambar, itu adalah gambar sebagian kecil dari Kecamatan Cilawu. Nah, untuk salah satu komoditas utama atau komoditas unggulan menurut subsektor yang sering ditanam oleh petani di Kecamatan Cilawu ini yaitu tanaman jagung. Komoditas ini atau tanaman jagung merupakan komoditas unggulan dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Garut. Sebagian besar petani melakukan budidaya pada tanaman jagung dengan luasan tanam yang digunakan untuk budidaya komoditas jagung di Kecamatan Cilawu mencapai 1.514 hektar, sedangkan luasan panen mencapai 1.657 hektar. Berikutnya, studi kasus ini saya ambil berdasarkan jurnal dengan judul yang sama, yaitu Strategi Peningkatan Kapasitas Petani dalam Komunitas Usaha Tani Jagung atau ZEAMAIS di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, dengan volume and page, yaitu berasal dari Jurnal Inovasi Penelitian volume 1 nomor 3 dengan penulis yaitu Agung Rahmat Rustandi, Harniatki, dan Dedi Kusnadi. Nah, untuk abstraknya sendiri yaitu yang di-highlight adalah rendahnya kapasitas petani yang disebabkan oleh beberapa aspek seperti aspek manajerial, teknis, dan sosial yang ada di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas petani, faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas petani, dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas petani tadi. Permasalahan yang diambil itu berdasarkan dari program Kecamatan Cilawu tahun 2017 mengenai produktivitas tanaman jagung terjadi penurunan atau fluktuatif dan belum optimal dibandingkan dengan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk ditarik garis besarnya sendiri terdapat 3 permasalahan, yaitu mengenai bidang manajerial, teknis budidaya tanaman jagung, serta aspek sosial. Nah, yang pertama ada bidang manajerial. Nah, ini menurut saya 3 aspek ini cukup krusial di Kecamatan Cilawu sendiri dan sangat berdampak pada kehidupan petani di Kecamatan Cilawu. Nah, balik lagi ke permasalahan yang pertama, yaitu ada bidang manajerial, yaitu berupa kemampuan petani dalam merencanakan usaha tani, mengatur waktu penanaman, biaya yang dibutuhkan, siapa saja yang dilibatkan, serta pemasaran hasil tani yang masih belum terencana dengan baik dan akan dibuatkan strategi untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ada teknis budidaya tanaman jagung. Penggunaan benih yang belum bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai dosis anjuran, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dengan dosis tinggi, juga menjadi permasalahan yang membawahi teknis budidaya tanaman jagung. Serta yang terakhir yaitu aspek yang paling krusial menurut saya adalah aspek sosial. Karena terjadi di Kecamatan Cilawu ini terjadi kurangnya kerjasama antar petani, serta belum adanya mitra dengan pihak lain yang sangat menghambat pengembangan dari pertanian di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ini sendiri. Selanjutnya, berdasarkan kondisi existing yang dijelaskan dalam jurnal, yaitu saya rangkum dalam PPT ini. Yang pertama ada petani Kecamatan Cilawu berdasarkan usianya paling banyak termasuk dalam kategori usia produktif, akan tetapi didominasi di tingkat pendidikan SMP.
untuk kasus ini itu dapat disimpulkan kalau petani Kecamatan Cilawu ini memang berada di usia produktif, akan tetapi mereka memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Nah, petani yang berpendidikan tinggi lebih cepat menerapkan anjuran yang diberikan oleh penyuluh, berbeda dengan petani yang berada pada tingkat pendidikannya rendah, yaitu kurang tanggap untuk menerima dan menyerap inovasi yang baru sehingga akan menghambat dalam berusaha tani secara modern. Nah, ini juga termasuk dalam permasalahan yang ada di Kecamatan Cilawu. Nah, selain itu, Narti tahun 2015 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat merubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama seseorang mengenyam pendidikan akan semakin rasional. Nah, sangat jelaskan pernyataan sebelumnya, yaitu mengenai tingkat pendidikan di Kecamatan Cilawu yang masih rendah. Berikutnya ada berdasarkan responden petani, lahan yang dimiliki oleh petani berada pada kategori lahan sempit. Selanjutnya ada berdasarkan indikator lama usaha tani, responden dalam menjalankan usaha tani jagung berada dalam kategori yang cukup lama, yaitu lebih dari 5 tahun bahkan hingga mencapai 20 tahun. Namun, pada temuan di lapangan, meskipun sudah lama dalam menjalankan usaha tani jagung seperti lebih dari 5 tahun bahkan sampai 20 tahun, kapasitas petani responden dari aspek manajerial, teknis, dan sosial belum sepenuhnya berjalan masih maksimum. Di antaranya yaitu perencanaan hingga pelaksanaan usaha tani dan evaluasi belum berjalan dengan baik. Kondisi existing yang part 2 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa petani berada pada kategori sedang. Karena penyedia sarana pendukung memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua ada kegiatan penyuluhan berada pada kategori sedang, tetapi belum maksimal. Nah, ini juga selaras dengan pernyataan yang tadi dimaksud, meskipun penyuluhan selalu diberikan, akan tetapi mungkin dari sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cilawu sendiri kurang bisa langsung menangkap dan menerapkan secara maksimal penyuluhan yang diberikan, sehingga apa yang diberikan dalam penyuluhan juga belum maksimal untuk realisasinya. Yang ketiga ada akses informasi berada pada kategori sedang, namun kurang aktif dalam mencari informasi lewat media sosial. Seperti permasalahan yang dijelaskan tadi, kalau aspek sosial di Kecamatan Cilawu ini masih sangat kurang karena masih kurang menjangkau masyarakat luas, terutama masyarakat dengan mata pencarian yang sama, sehingga mereka masih belum bisa beradaptasi dan bersosialisasi sesama petani di dalam daerah maupun di luar daerah untuk mengembangkan pertanian, sehingga dirasa masih sangat kurang dalam bidang aspek sosial. Kondisi existing berikutnya, itu petani belum terampil dalam menggunakan traktor dan terbiasa menggunakan cangkul. Hal tersebut memang terjadi di kondisi existing yang ada di sana. Mereka terbiasa menggunakan alat konvensional atau cangkul dibandingkan menggunakan traktor, sehingga kegiatan ini sangat menghambat tumbuhan dan perkembangan kegiatan pertanian, karena jika menggunakan cangkul atau alat konvensional ini pastinya akan membuat lebih lama kegiatan pertanian yang terjadi dibandingkan menggunakan traktor yang lebih cepat, bisa dalam waktu sehari bisa selesai, sehingga ya sangat menghambat menurut saya. Yang kedua ada manajerial petani belum optimal dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha tani komoditas jagung. Berikutnya ada strategi peningkatan kapasitas petani. Nah, setelah analisis tadi dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana
penulis memberikan solusinya. Nah, ini semua terangkum dalam strategi peningkatan kapasitas petani. Yang pertama ada meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai media belajar, anak kerjasama, dan unit produksi. Kedua ada memberikan informasi secara intensif dan berkelanjutan, baik itu informasi inovasi, teknologi, dan pasar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap petani melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Nah, 3 poin strategi peningkatan kapasitas petani ini di-compare menjadi satu sehingga terjadi peningkatan kapasitas utamanya pada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cilawu ini, yaitu mengenai manajerial, teknis, serta aspek sosial. Nah, dalam menentukan strategi peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai wahana belajar, kerjasama dan unit produksi, mengakses informasi baik teknologi, inovasi dan pasar, serta pengetahuan dan sikap petani melalui kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan ini diharapkan bisa bekerja dan berlangsung maksimal, serta petaninya akan mudah dimengerti akan penyuluhan yang terjadi. Selanjutnya saran. Saran yang diberikan dan dipaparkan dalam jurnal ini yaitu ada 3 poin utama. Yang pertama ada kegiatan penyuluhan sebaiknya dilakukan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan. Yang kedua ada meningkatkan penyuluhan dan pelatihan bagi petani mengenai usaha tani jagung, karena tani jagung ini merupakan komoditas utama tentunya, dengan cara demonstrasi atau praktek secara langsung, sehingga ketika penyuluhan petani itu bisa langsung menangkap tanpa membayang-bayangkan, jadi langsung praktek. Dan menurut saya kalau kegiatannya praktek itu lebih mudah dicerna dan lebih mudah diingat. Yang terakhir ada penyuluhan. Pemateri penyuluh disarankan mampu memfasilitasi dan mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan dengan memperhatikan materi, media, dan metode penyuluhan yang tepat. Sekiranya 3 saran ini akan digunakan dengan baik oleh pemerintah Kecamatan Cilawu, khususnya Dinas Pertanian yang ada di sana, dan semoga diharapkan juga akan menghasilkan hasil yang baik, serta pemecahan masalah atau solusi dari 3 permasalahan krusial tadi dapat dilaksanakan dan akan berdampak baik pada Kecamatan Cilawu sendiri, utamanya dalam kehidupan, kemaslahatan, serta kesejahteraan petani yang ada di Kecamatan Cilawu. Yeay, gimana video penjelasannya? Cukup menarik bukan? Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.